Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Iya, masih semangat ya. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran biasanya kita awali dengan berdoa. Nah, siapa mau pimpin doa? Oke, silakan Rizky. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Berdoa selesai ya. Ya, terima kasih untuk Rizky yang sudah memimpin doa. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu mau lihat dulu sudah pada siap belajar enggak? Sudah pada rapi ya? Sudah pada semangat untuk mempersiapkan diri untuk belajar. Nah, Ibu mau tanya dulu nih, mau ngecek ada yang enggak datang enggak hari ini? Ada semua? Ada. Siapa? Ada? Enggak ada. Berarti hadir semua ya. Baik, kalau demikian, kalau kita sudah siap untuk belajar supaya lebih semangat lagi untuk mengawali tambah semangat, mari kita menyanyikan lagu daerah kita ya. Silakan boleh berdiri dulu. Lagu apa? Lagu Aceh Lun Sayang, lagu daerah kita ya. Boleh. Daerah Aceh, tanah Lun Sayang, tiba tempatnya donu demate, anak keneba indah tumoya, lampau dengan belah luar bukan le, hati yang susah rasa senang. Aceh Lun Sayang sampo mati, hati yang susah lon rasa senang sampo mati. Oke, silakan duduk kembali. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang manusia sebagai makhluk ekonomi dan makhluk sosial. Sebagai makhluk ekonomi bagaimana? Manusia memerlukan uang. Untuk apa uang, nak? Untuk membeli kebutuhan. Sebagai apa lagi manusia? Sebagai apa? Makhluk sebagai makhluk sosial. Kenapa pegang tangan orang lain? Karena manusia membutuhkan orang lain. Nah, ada kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kalau minggu yang lalu kita belajar tentang manusia sebagai makhluk ekonomi, pegang uang, cari uang untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas aktivitasnya. Ya, aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, ada yang mau Ibu tampilkan nih. Kira-kira pernah lihat nggak gambar nih? Pernah. Kira-kira kita hari ini butuh apa ya? Dari sekian banyak barang-barang yang kita butuhkan, kita hari ini butuh apa ya? Butuh makan. Oh, butuh makan. Butuh apa lagi? Minum. Butuh minum. Butuh apa lagi?
Oh ya. Kemudian kenapa kita memerlukan itu? Untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, kadang-kadang kita berpikir ya, saya hari ini butuh apa gitu ya, apa yang dulu yang harus kita penuhi, ya, apa yang dulu kita penuhi. Nah, oleh karenanya Ibu nanti melalui pembelajaran kita hari ini, Ibu akan kasih permasalahan kepada kalian. Untuk menjawabnya permasalahan-permasalahan Ibu akan sediakan lembar kerja nanti ya. Nah, sebelumnya dengarkan sedikit dulu presentasi dari Ibu. Ibu akan menyampaikan sedikit materi. Ya, kemudian di buku kalian juga ada di bab aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan, di buku paket yang kalian punya itu juga ada ya bab ini. Nah, mari kita lihat bersama-sama materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, tema kita hari ini adalah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Sebelumnya kita tahu dulu tujuan belajar kita hari ini. Ibu mengharapkan kalian semua bisa menjelaskan nantinya apa itu kebutuhan dan keinginan. Ya, setelah tadi melihat sekian banyak gambar kebutuhan, kita nanti akan melihat yang mana kebutuhan kita dan yang mana keinginan, ya. Jadi kita ketahui dulu konsepnya apa. Nah, selanjutnya kita nanti akan mengetahui pula jenis-jenis daripada kebutuhan itu sendiri, ya. Nah, coba perhatikan. Yang pertama, kebutuhan. Apa sih kebutuhan itu? Ini Ibu udah kasih hitam. Kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang perlu dipenuhi manusia. Nah, Ibu garis bawah hitam nih, perlu. Nampak ya? Oleh manusia dalam hidupnya. Kebutuhan adalah barang dan jasa yang harus ada untuk menjaga kelangsungan hidup. Berarti dia harus ada. Ya, nggak boleh enggak. Nah, jadi ini kebutuhan. Perlu dan harus ada, itu kebutuhan. Kemudian ada keinginan. Apa sih keinginan? Keinginan itu adalah barang dan jasa yang diharapkan untuk dimiliki. Berbeda ya? Berbeda antara kebutuhan dengan keinginan. Kalau kebutuhan itu perlu, harus ada. Namun untuk keinginan adalah diharapkan untuk dimiliki. Kalau berharap itu berarti boleh enggak. Itu dia. Sekarang kita lihat jenis-jenis kebutuhan manusia. Apa saja sih jenis-jenis kebutuhan manusia itu? Yang pertama nanti kita lihat berdasarkan tingkat keperluan atau tingkat kepentingan. Seberapa penting kebutuhan itu untuk kita. Ya. Kemudian nanti akan kita lihat kebutuhan manusia itu berdasarkan waktu pemenuhannya. Kapan kita penuhi. Kemudian nanti ada berdasarkan sifatnya. Nanti juga ada berdasarkan subjeknya. Nah, mari kita lihat dulu satu persatu ya. Nih, ada kebutuhan manusia berdasarkan tingkat keperluan. Berdasarkan tingkat kepentingan atau bahasa lain. Seberapa perlu, seberapa penting kebutuhan itu untuk kita. Ya. Nah, kemudian di sini yang pertama ada kebutuhan primer. Apa itu primer? Primer itu adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup. Harus segera dipenuhi. Ya, karena apa? Tadi karena harus ada. Ya, jadi tidak boleh tidak. Karena kebutuhan primer ini apabila tidak dipenuhi dia akan mengganggu kelangsungan hidup kita. Apa contohnya di sini? Kebutuhan akan makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kalau nggak makan boleh nggak? Kalau kita nggak penuhi kebutuhan makan, apa yang akan terjadi? Bisa sakit. Kalau kita nggak punya pakaian, boleh nggak? Kalau kita nggak punya tempat tinggal, boleh nggak? Ada yang tinggal di pohon di kelas nih? Nggak ada ya. Semua punya tempat tinggal ya. Oke, siap. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Ada kebutuhan sekunder. Sekunder itu adalah kebutuhan tambahan atau kebutuhan pelengkap. Ya, yang pemenuhannya itu dapat ditunda. Apa contohnya di sini? Ada jam tangan, ada hiburan, ada TV. Ini boleh kita tunda. Kapan dipenuhinya? Setelah kebutuhan primer. Setelah kebutuhan yang pertama tadi. Ya. Nah, maka akan ada kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan sekunder.
Boleh pilih apa saja, banyak sekali kebutuhan yang tersedia. Ya. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan tersier. Apa sih kebutuhan tersier? Kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan akan benda-benda yang tergolong barang mewah. Yang tergolong mewah. Yang muncul setelah kebutuhan primer dan sekunder ini. Setelah kebutuhan pertama dan yang kedua tadi. Baru muncul dia kebutuhan tersier itu. Karena kebutuhan tersier itu adalah merupakan kebutuhan yang mewah. Apa contohnya? Pingin punya mobil mewah, pingin punya perhiasan, kalung emas, dan lain sebagainya. Ya, nah ini dia contohnya. Kemudian yang ketiga berdasarkan kebutuhannya. Jenis kebutuhan manusia berdasarkan kebutuhan waktunya itu ada dua. Ada waktunya sekarang, ada waktunya yang masa yang akan datang. Ini dia. Nah, kebutuhan sekarang itu kapan dipenuhi? Kebutuhan yang sangat mendesak. Ya, yaitu kebutuhan yang segera harus dipenuhi. Misalnya apa? Lapar, segera makan. Jangan hari ini lapar, besok makan. Ya. Kemudian kalau kita jatuh sakit, langsung makan, cari obat atau makan obat. Ya, supaya kita cepat sehat. Kemudian ada yang waktu pemenuhannya itu adalah untuk masa yang akan datang. Nah, ini dia. Pemenuhan waktu di masa yang akan datang itu adalah kebutuhan yang pemenuhannya itu tidak harus dilakukan saat ini juga. Apa contohnya? Ingin berlibur. Nanti saya akhir tahun mau jalan-jalan nih, mau liburan. Tapi saya duitnya kurang atau belum ada tabungan. Mulailah menabung dari sekarang. Ya, supaya tabungan itu bisa kita penuhi untuk kebutuhan kita di masa yang akan datang. Nah, jadi menabung sekarang, pemenuhan kebutuhannya itu di masa yang akan datang. Itu dia kira-kira. Nah, kemudian ada jenis kebutuhan manusia berdasarkan sifat. Ya, ada yang jasmani, ya, yaitu kebutuhan yang dipenuhi agar tubuh kita itu dapat berfungsi dengan baik. Yang mana tubuh kita? Ini ya. Agar berfungsi dengan baik berarti tubuh kita itu perlu sehat. Ya, supaya sehat apa yang dilakukan? Olahraga, makan sehat. Nah, itu adalah kebutuhan untuk jasmani, untuk badan. Kemudian ada lagi yang namanya kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani itu adalah kebutuhan untuk kejiwaan kita. Karena kita manusia pasti selalu punya masalah. Ya kan? Nah, oleh karena itu jiwa kita ini perlu tenang, kita perlu refreshing. Ya, nah, jangan kita buat stres hidup ini. Nah, bagaimana cara membuat kita supaya hidupnya menyenangkan? Ada yang kadang-kadang suka jalan-jalan, rekreasi ke pantai, ya kan? Kadang-kadang yang laki suka mancing, itu ada sebagai bentuk untuk membuat diri senang. Ya. Kemudian ada kadang-kadang ketika kita gelisah, apa yang kita lakukan? Beribadah, sholat, kita biar tenang, ya kan? Itu adalah juga merupakan bentuk kebutuhan rohani, ya. Supaya apa? Supaya jiwa kita tenang. Nah, itu bedanya. Jadi berdasarkan sifat kebutuhan manusia itu ada yang untuk badan, untuk jasmani, ada yang untuk rohani, untuk membuat jiwa kita tenang, supaya hidup kita bahagia, ya. Kemudian ada lagi kebutuhan yang keempat jenisnya itu adalah berdasarkan subjeknya, ya. Yang mana kebutuhan berdasarkan subjek? Ada di sini kebutuhan pribadi. Pribadi itu diri, ya, sendiri, ya. Kemudian kebutuhan pribadi ini adalah dipenuhi berdasarkan selera diri. Apa yang saya mau, apa yang saya suka, ya. Kemudian saya di rumah ada abang, saya di rumah ada adik. Pasti kebutuhannya berbeda-beda. Saya perempuan sukanya baju kaos biasa, tapi ada juga nanti saya laki-laki saya maunya jaket, itu boleh karena itu kebutuhannya adalah kebutuhan pribadi. Ya. Nah, kebutuhan pribadi kan tidak bisa dipaksakan ya masing-masing orang ya, karena manusia itu kan berbeda-beda. Nah, kemudian yang kedua ada kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial itu adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan bersama-sama. Nah, kalau tadi pribadi sendiri, kalau ini adalah kebutuhan untuk bersama-sama. Apa contohnya kebutuhan untuk bersama-sama? Sekolah ya.
sekolah yang kita duduki ini kan sekolahnya kebutuhannya bersama-sama kan. Kemudian di sini ada contohnya lagi itu ada jalan raya. Siapa pakai jalan raya? Sendiri. Rame-rame kita pakai. Ada jembatan untuk dilalui, dipakai orang secara rame-rame bersama-sama. Maka ini disebut dengan kebutuhan sosial. Sudah Ibu tampilkan sedikit materi tentang kebutuhan dan keinginan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, silakan. Kalau kebutuhan primer, kalau jagung diganti dengan, kalau beras diganti dengan jagung boleh? Boleh nggak kalau beras diganti dengan jagung untuk kebutuhan primer? Boleh. Boleh. Kenapa? Asal kenyang. Oke. Berarti tadi karena untuk apa kita makan? Supaya kita nggak lapar, supaya hidup ini sehat. Ya, boleh-boleh saja ya. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Ada? Kalau nggak ada, coba lihat ini. Ibu bawa barang nih. Bawa barang. Lihat ya. Maaf ya, sebentar ya mejanya. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Kalau disuruh pilih ya, pagi ini disuruh pilih, kira-kira kalian pilih yang mana nih? Kopi atau susu? Kenapa pilih susu? Untuk sehat supaya kenyang. Nah, kalau disuruh pilih ini dengan ini, pilih yang mana? Ada yang pilih roti, ada yang pilih jagung. Kenapa pilih roti? Enak. Kenapa pilih jagung? Biar cepat kenyang. Oke, boleh. Itulah dia tadi macam-macam kebutuhan kita ya. Ah, itu dia contohnya. Misalnya seperti itu kira-kira ya. Oke, siap. Kalau demikian, Ibu sudah memberikan sedikit materi. Sekarang Ibu mau lihat kalian itu duduk di kelompoknya masing-masing. Ini sudah pada kelompoknya belum? Sudah. Oke, kalau sudah pada kelompoknya berarti sudah oke yang kawan-kawan dalam kelompok ya. Ya, Ibu akan kasih permasalahan kepada kalian seperti Ibu sampaikan tadi di awal. Ibu akan kasih kalian LKPD, lembar kerja. Ya. Nah, ini ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan di dalam kelompok. Bagaimana kerjanya? Kerjanya adalah bersama-sama. Yang namanya dalam kelompok. Ya kan? Ya kan? Nah, yang namanya dalam kelompok kerjanya sama-sama. Ini lembar kerja diisi, didiskusikan dengan teman dalam kelompok. Ya. Kemudian Ibu nanti akan menilai. Yang Ibu nilai bukan benarnya saja, Nak. Tapi apa? Kerja sama kalian, tanggung jawab kalian dalam mengerjakan tugas juga Ibu nilai. Ya. Nah, jadi bukan jawaban benar salahnya aja yang dinilai. Karena kita juga perlu berkolaborasi, perlu bekerja sama. Ya. Kemudian di sini ada dua tipe lembar kerja. Ada yang satunya diisi. Ya, ada yang satunya bergambar. Dua-duanya Ibu kasih. Ya. Di dalam kelompok kadang-kadang ada kawan yang nggak mau baca buku. Bukunya dibuka ya. Nah, jadi selain materi yang di sana yang ditampilkan di buku kalian juga itu punya ada materinya tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Ya. Itu bab setelah kita belajar kemarin. Ya. Nah, ini dibagi dengan temannya, silakan didiskusikan. Ibu bagikan setiap kelompok itu ada dua tipe soal. Nah, Ibu kasih waktu lebih kurang 25 menit untuk diskusi, untuk menemukan jawabannya. Siap ya? Siap. Oke, silakan dikerjakan. Kenapa? Muhammad Afdal, Rifal Hidayat, Nurul Yusra, Muhammad Lutfi. Jawabnya. Oke, ini Rifa. Siap ya? Kan? Tadi Ibu di sana di gambaran ada kasih contohnya kan? Ada. Nah, di sini juga ada kan? Nah, coba dulu, coba diskusi dulu, ada nggak? Oke, kalau demikian sudah banyak yang
sudah selesai di kelompoknya, sambil menunggu sedikit lagi di kelompok bundanya. Itu udah mau selesai tuh. Mari kita senam ceria. Biar penatnya hilang, biar tambah semangat ya, biar hilang capeknya. Karena kita tadi manusia juga perlu refreshing biar nggak stres kan? Siap? Siap. Kalau siap, mari kita senam ceria. Ya, kalau senam ceria jangan cemberut. Ya, ya oke siap. Kita mulai. Ikuti gerakannya. Belum, sabar. Five, four, three, two. Ayo, 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 ayo. Fokus, 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 fokus. Putar kepalanya, biar renggangkan. Oh. Balik arah. Seperti biasa, DJ biasa. Putar lagi, pinguinnya jalan. Balik. Kakinya diangkat. Putar lagi, balik. Wow. Oke. Sudah hilang capeknya? Udah ada, enakan ya? Enak. Biar tambah semangat sekali lagi, mari kita tepuk tangan dulu. Ya tambah semangat lagi ya. Ya, biar tambah hilang capeknya. Ayo kita mulai. Kalau ibu nanti perhatikan ibu nak. Kalau ibu bilang tepuk satu, satu. Kalau ibu bilang tepuk dua, satu, dua. Kalau ibu bilang tepuk tiga, satu, dua, tiga. Ke atas tiga ya. Kalau ibu bilang tepuk empat, satu, dua, tiga, empat. Kalau ibu bilang tepuk lima, dua, tiga, empat, lima. Siap? Siap. Nah, ibu mau lihat nih. Kita mulai ya. Tepuk satu. Dua kali tepuk lima. Bisa rupanya. Semangat ya, terus semangat ya. Nah, sekarang saatnya kita presentasikan hasil diskusi. Ya, siapa dulu yang pertama mau maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perkenalkan diri. Kelompok 3 ini mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Berdasarkan penjelasan materi, diskusilah untuk menyelesaikan kegiatan berikut. Satu, kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang perlu dipenuhi oleh manusia dalam hidupnya. Contohnya, kebutuhan akan makanan
Keinginan. Keinginan adalah barang yang biasa yang diharapkan untuk dimiliki. Masyarakat di kota A membutuhkan fasilitas jalan, sementara itu masyarakat di kota B membutuhkan fasilitas berupa jembatan penyeberangan sungai. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah melaporkan hasil diskusi kelompoknya ya. Untuk kelompok berapa? Untuk kelompok 3. Nah, sebelumnya ya atau sesudah tadi mendengar penjelasan dari teman presentasi, kira-kira dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau mau memberi pertanyaan ataupun ingin memberi masukan? Ayo, nak, silakan. Ada dari kelompok lain? Udah, kalau sudah tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 sudah berpresentasi. Oke, silakan duduk kembali. Tadi kan ada satu lagi diskusi yang didiskusikan itu yang bergambar. Tolong ditempel sebentar ke depan, nak. Nah, itu hasil tempelnya di hasil diskusi. Oke, siap. Oke, terima kasih dulu untuk kelompok ini. Sekali lagi tepuk tangan. Oke. Dari awal kita tadi sudah belajar tentang kebutuhan dan keinginan. Tadi kita di awal juga sudah memahami, coba mengkaji apa bedanya kebutuhan dengan keinginan. Tadi ada juga dari teman yang presentasi bahwa kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi. Ya. Nah, kalau keinginan adalah sesuatu yang diharapkan untuk dimiliki. Ya. Nah, tadi kita kembali ke awal sejenak. Coba kita lihat sejenak kembali ke awal ya. Untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini nih ya. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang perlu. Jadi dia mutlak, harus, tidak boleh tidak. Ya, sedangkan keinginan itu adalah harapan yang diharapkan, boleh berarti tidak ada, ya kan? Nah, ini kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Namun untuk contoh-contoh dan jenis-jenis kebutuhan itu kalian sudah oke semua, sudah mantap, udah paten ya. Berarti sudah pada ngerti ya, sudah pada tahu ya. Kalau dibolak-balik contohnya tahu ya, tahu karena kalau udah tahu konsepnya kita pasti tahu contohnya, ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang biar Ibu tahu siapa yang sudah lebih paham, siapa yang belum memahami. Ini ada soal yang dikerjakan masing-masing, walaupun duduknya di kelompok, tetapi kerjanya masing-masing. Jangan lupa tulis nama, ya. Kemudian dijawab, dibaca, cuma dipalang, dikasih palang jawaban yang benar saja. Oke? Ayo segera nak dijawab. Siap, oke, siap. Kalau sudah evaluasi, kalau sudah dinilai, berarti kegiatan belajar kita sudah mau selesai nih. Nih, Ibu ada mau tanya nih. Kira-kira bagaimana suasana hati kalian untuk kegiatan belajar hari ini? Ada emoji yang sudah Ibu potong. Di sana nanti akan menggambarkan perasaan kalian untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Oke? Di sebelah sana tempel, di sebelah sana. Ibu mau lihat bagaimana suasana hati kalian hari ini belajar. Boleh suka hati ya, mau tempel apa aja bebas kalian tuh. Ibu nggak ada marah-marah, tenang aja. Berarti ini adalah gambaran suasana hati kalian hari ini. Lebih memilih berarti happy. Nah, inilah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah menyimpulkan pembelajaran bersama-sama. Cukup di sini pembelajaran kita hari ini. Ingat, pertemuan yang akan datang masih ada kaitannya dengan kebutuhan. Kita akan membahas tentang alat-alat pemuas kebutuhan manusia dan faktor penyebab kebutuhan manusia. Kenapa manusia membutuhkan itu ya? Itu di rumah boleh dibaca-baca kembali, dipelajari kembali bab nanti faktor penyebab kebutuhan manusia dan alat pemenuhan kebutuhan manusia. Terima kasih untuk partisipasi kegiatan belajar hari ini. Untuk keberkahan pembelajaran hari ini, ya, Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.